Beberapa waktu lalu itu ada yang komen di video shorts gua yang ngebahas tentang legenda kiper Louis Chilavert. Isi komennya tuh kayak gini. Eropa punya kiper-kiper terbaik, tapi benua Amerika punya kiper-kiper unik. Chilavert, Campos, Higuita, Rogerio Ceni. Dan gua pikir ada benarnya juga ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas seberapa unik kiper legendaris Jorge Campos. Kiper yang lahir pada 15 Oktober 1966 dan telah memainkan 130 pertandingan bagi timnas Meksiko. Dan ya, kita langsung ke yang pertama. Jorge Campos adalah kiper yang lincah, refleksnya cepat, dia pintar dalam membaca permainan, pintar juga dalam mengatur pertahanan. Dia juga dibekali dengan kemampuan umpan yang akurat, baik itu umpan panjang maupun umpan pendek. Tak hanya itu, dia juga ahli dalam menggiring bola. Tak jarang dia menggiring bola dari belakang sampai ke tengah lapangan. Seluruh kemampuan yang dimiliki Campos itu akhirnya mampu menutupi satu kekurangannya sebagai penjaga gawang, yaitu tinggi badan yang ia miliki yang hanya 168 cm. Beberapa sumber menulis 170 cm. Ya cuma beda 2 cm, tapi tetap masih jauh di bawah tinggi badan ideal seorang penjaga gawang yang rata-rata tuh 180 cm ke atas. Tapi itu tadi, kemampuannya yang terlalu banyak nih membuat satu kekurangannya itu jadi termaafkan. Pada musim pertamanya membela Pumas UNAM, Campos ini sempat kalah bersaing dari kiper utama klub saat itu, namanya Adolfo Rios. Tak mau jadi camat, dia nih minta pelatih untuk memainkannya sebagai striker dan hasilnya luar biasa. Pada musim 1988-1999, ia mampu mencetak 14 gol. Jumlah yang cukup bagus untuk penyerang di awal karirnya. Walaupun kehebatan Campos sebagai penyerang ini sudah teruji di awal karirnya itu, tapi Campos tetap memilih jalannya untuk menjadi seorang penjaga gawang. Dan barulah di musim-musim berikutnya dia dipercaya untuk menjadi kiper utama Pumas UNAM. Ada satu lagi cerita unik tentang kemampuan Jorge Campos sebagai penyerang yang patut diperhitungkan. Jadi pada 26 November 1995, Atlante, klub yang dibela Campos saat itu, berhadapan dengan Cruz Azul dalam pertandingan Liga Meksiko. Di pertandingan itu Cruz Azul mampu mencetak gol lebih dulu lewat tendangan voli Luis Carlos de Oliveira. Di babak kedua, Atlante ini nyoba ngejar ketertinggalan. Tapi pelatih Atlante saat itu, namanya Javier Aguirre, dia nih malah dibikin kesal sama penyerang-penyerangnya yang gak bisa nyetak gol. Akhirnya dia nih ngambil keputusan yang cukup berani. Aguirre saat itu memasukkan kiper kedua, menggantikan seorang outfield player, dan merubah posisi Campos menjadi striker. Campos mengganti jersinya, dan yang terjadi kemudian adalah dia mampu mencetak gol indah penyama kedudukan. Laga itu pun berakhir imbang 1-1. Jorge Campos juga terkenal dengan jersinya yang warna-warni, begitu mencolok dan gombrang. Ternyata jersey unik yang selalu dipakainya itu adalah inisiatifnya dan rancangannya sendiri sejak dia membela Pumas UNAM dan kian terkenal ketika dia bermain bersama timnas Meksiko. Pada tahun 1990, timnas Meksiko bekerja sama dengan Umbro. Perusahaan itu mengharuskan para pemain untuk menggunakan jersey rancangan asli dari perusahaan. Namun, Campos malah menolak. Ia cuma mau pakai jersey hasil rancangannya sendiri. Pihak federasi saat itu sempat mengancam tidak akan mengikut sertakannya ke Piala Dunia jika terus menolak. Namun, Campos tetap pada pendiriannya. Dia nih tetap kekeh pengen pakai jersey rancangannya sendiri. Dan kalian tahu apa? Pihak federasi lah yang akhirnya mengalah. Mereka menuruti kemampuan Campos dan tetap mengikut sertakannya ke Piala Dunia dengan jersey gombrang warna-warninya. Ya gimana ya, pemain jago mah bebas. Di video shorts gua lainnya yang ngebahas tentang Jorge Campos, itu ada yang ngasih tahu gua kalau Jorge Campos ini pernah bermain di 2 pertandingan dalam satu hari. Dan ternyata benar ya, kejadian itu dialaminya pada 16 Juni 1996, di mana dia bermain bagi LA Galaxy dalam pertandingan Liga melawan Tampa Bay Mutiny, dan kemudian untuk Meksiko di pertandingan internasional melawan Amerika Serikat. Selain Jorge Campos, sebenarnya ada beberapa pemain ya yang bermain di 2 pertandingan dalam satu hari. Salah satunya yang pernah gua bahas itu ada Mark Hughes di format video shorts juga. Dan ya, segitu dulu video kita kali ini tentang seberapa unik kiper legendaris Jorge Campos. Gimana menurut kalian tentang kiper satu ini? Dan kalau ada informasi yang berbeda atau kurang lengkap, silahkan tambahkan di komentar. Terima kasih karena udah nonton, gua Gugun, pamit.